Sudah 3 bulan terakhir limbah dari kotoran ayam milik usaha ayam potong Raska membuat warga perumahan Prabu Indah, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih resah dengan bau tak sedap yang ditimbulkan. Selain warga, pedagang makanan yang berada di samping usaha ayam potong pun mengaku makanan mereka juga sering diserbu lalat yang berasal dari limbah ayam potong. Salah satu warga Maharani menyatakan sebelumnya suami mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik usaha ayam potong dan pemerintah setempat, namun tak membuahkan hasil. Sudah berapa kali mediasi ini, Bu? 2 kali. Yang pertama itu Bapak Ya, empat kali. Tidak ada penyelesaian. Ya. Hasilnya? Hasilnya belum. Ini masih mau ditinjau ulang lagi. Tanggal 10. Lurah Gunung Ibul, Fitriadi mengakui telah 4 kali melakukan pertemuan dengan warga yang mengaku resah dengan aktivitas usaha ayam potong tersebut. Pihaknya akan segera turun ke lapangan bersama instansi terkait serta akan melakukan evaluasi surat keterangan usaha yang telah diterbitkan. Yang datang kemarin bapak-bapak sudah selesai dituangkan di berita acara dengan Dinas Lingkungan dan Dinas Pertanian. Rupanya masih bau, masih lalat, masih itu. Jadi kita sampaikan ke dinas terkait, nanti kita turun ke lapangan, kita cek, baru sanksi apa yang akan diterapkan seperti itu. Warga berharap agar apa yang menjadi keluhan mereka dapat segera ditindaklanjuti dengan menutup usaha ayam potong tersebut. Warga juga mempersilahkan pemilik buka usaha yang tidak berdampak ke warga sekitar. Dari Prabumulih, Beri Brima iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng yang digelar di Pasar Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Operasi pasar minyak goreng sebagai upaya mengatasi kesulitan serta kelangkaan minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan sidak langsung ke beberapa pasar di Kota Palembang sekaligus meninjau operasi pasar murah minyak goreng. Pemerintah bekerja sama dengan produsen minyak menggelar operasi pasar murah minyak goreng yang bertempat di Pasar Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Pemerintah bersama produsen menyediakan 7.000 liter minyak goreng kemasan, sedangkan untuk minyak goreng curah sebanyak 7 ton. Minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp27.000 per 2 liter, sedangkan minyak goreng curah dijual dengan harga Rp11.000 per liter. Warga yang mendapati adanya pasar murah ini langsung menyerbu dan rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. Salah satunya Yeni yang telah antri dari sebelum pasar murah minyak goreng dibuka. Senang karena di warung kan harganya mahal, sedangkan di warung juga jarang ada. Nah di sini disiap ke banyak, jadi melo antri lah. Operasi pasar minyak goreng ini digelar sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. 300 ton ya, 300 ton per bulan. Kebutuhannya juga kira-kira mendekati sekitar itu. Jadi seharusnya ini cukup. Stok kita harusnya cukup. Menjelang Ramadan, Pak. Ya kita harapkan begitu ya. Karena produksi kita SAP dan Indokarya Internusa itu hampir 18 ton ya, 18 juta liter per bulan. Sedangkan kebutuhan kita sekitar 14 sampai 15 juta liter. Kalau memang produksi ini normal, kita bisa teratasi. Kelangkaan minyak goreng diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Maret karena masih terjadi kekurangan produksi minyak. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selain minyak goreng, harga kebutuhan pokok lain juga mengalami kenaikan termasuk daging. Di Kabupaten Banyuasin, harga daging mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Suasana sepi terlihat di lapak penjual daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Banyuasin. Kenaikan harga daging yang semula pada kisaran Rp130.000 per kilogram kini menjadi Rp140.000 per kilogram berdampak pada sepinya pembeli. Beberapa pedagang pun terpaksa memilih untuk tidak menjual daging untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kondisi ini cukup dikeluhkan para penjual daging. Dalam kondisi normal, pedagang mampu menghabiskan sekitar 100 kg daging setiap hari, namun kini mereka hanya mampu menjual sekitar 50 kg daging per hari. Para pedagang berharap daging kembali normal agar daya beli masyarakat kembali naik. Ya bagi kami ngeluh sih. Pertama langganan sepi, merosot kan omset biasa omset 1 pikul kan jadi 50, kadang tidak habis juga malahan.
Para pedagang memprediksi harga daging akan kembali mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful Ainus melaporkan. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah puncak peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama di wilayah bagian barat Indonesia ke-99. Di hari jadi ke-99 tahun ini, Nahdlatul Ulama berkomitmen membantu pemerintah dalam mendongkrak perekonomian. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah puncak peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama wilayah bagian barat Indonesia ke-99 tahun. Diikuti oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Sumatera dan 99 pengurus Nahdlatul Ulama se-Sumatera bagian barat. Perhelatan ini digelar di Dining Hall Sports Center Cakaparing Palembang, Kamis 3 Maret 2022. Penunjukan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Sumatera Selatan dinilai mempunyai ciri khas kerajaan Sriwijaya yang tidak putus dalam kemajuan peradaban di Nusantara. Mengusung tema merawat jaga, membangun peradana, melestarikan alam, mensejahterakan petani, momen hari lahir Nahdlatul Ulama ke-99 tahun ini menjadi langkah konkret komitmen Nahdlatul Ulama membantu pemerintah dalam upaya mendongkrak perekonomian rakyat. Nahdlatul Ulama diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat melalui sektor pertanian, tidak hanya di wilayah Sumatera. Ke depan, hal serupa juga akan dilakukan PBNU di seluruh wilayah lainnya di Indonesia. PBNU akan mensosialisasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. Dan ini adalah arahan Bapak Presiden agar kementerian bekerja sama dengan organisasi massa seperti PBNU. Kita mengikut sertakan 10 pengurus wilayah dari 10 provinsi dan 99 pengurus cabang dari 99 kabupaten di seluruh Sumatera. Merubah wacana menjadi langkah nyata. Jadi selama ini bahwa langkah ini sangat ditunggukan oleh warga Nahdliyin. Bukan hanya nanti di kelapa sawit, tapi ini yang sudah terlaksana, maka ke depan komoditas lainnya seperti arahan Bapak Menko. Pada kegiatan ini juga dilakukan peresmian Institut Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan dan penandatanganan MOU antara PBNU dan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, News melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyalurkan kredit usaha rakyat pada debitor yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tahun ini Menko Perekonomian menaikkan alokasi KUR menjadi Rp373 triliun dari alokasi sebelumnya Rp285 triliun. Dalam kunjungan ke Sumatera Selatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyerahkan secara langsung kredit usaha rakyat atau KUR kepada puluhan debitur di Sumatera Selatan. Puluhan debitur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti kelompok pedagang bakso, petani sawit, dan pembuat songket. Erlangga Hartanto mengapresiasi capaian kredit usaha rakyat yang digelontorkan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan 100% dari Rp4,4 triliun tahun 2020 menjadi Rp8 triliun tahun 2021. Pada tahun 2022 ini pemerintah secara keseluruhan menaikkan alokasi KUR dari Rp285 triliun tahun 2021 menjadi Rp373 triliun. KUR ini disalurkan bisa untuk semua aspek seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa, dan lain-lain. KUR ini juga diberikan subsidi suku bunga. Jika biasanya bunga 6%, maka pemerintah mensubsidi menjadi 3% sampai akhir tahun 2022. Pada acara kali ini adalah penyerahan kredit usaha rakyat secara kelompok yang diberikan pada kelompok bakso misalnya, kemudian juga petani sawit, dan pembuat songket, serta juga pekebun sawit. Dan kami mengapresiasi capaian KUR di Sumatera Selatan yang NPL-nya rendah dan capaiannya meningkat dari meningkat 100% yang di tahun 2020 itu sekitar 4,4 triliun. Adalah tingkat non performing loan-nya. Ternyata hampir dikatakan nol. 2021
meningkat tajam lagi menjadi lebih kurang 8 triliun, hampir 2 kali lipat kurang. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19, kesehatan dan penguatan pemulihan ekonomi, pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp455,62 triliun untuk penanganan COVID-19 dengan 3 klaster kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Salah satunya UMKM seperti pedagang kaki lima, warung, dan nelayan untuk 2,7 juta masyarakat yang masing-masing mendapat Rp600.000 disalurkan melalui TNI dan Polri. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa serunya nobar wayang kulit New Era bersama Ganjar Pranowo? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Liana Brilian yang sempat dinyatakan hilang kini sudah ditemukan dan dijemput keluarganya pulang ke Cirebon. Liana ditemukan di rumah Kepala Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara, Sugihan, Banyuasin. Kedua pasangan ini berada di Polsek Muara Padang, Kabupaten Banyuasin untuk dimintai keterangan Sabtu kemarin. Sang gadis Liana Brilian sempat dinyatakan hilang diduga kabur dari rumahnya di Blok Capar, Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk menyusul tambahan hatinya Ahmad Dahlan. Kapolsek Muara Padang kemudian melakukan penelusuran dan berkoordinasi ke Polres Banyuasin yang kemudian diketahui bila perempuan yang ditemukan adalah orang hilang dan telah dilaporkan di Polres Cirebon.
Kapolsek Muara Padang mengamankan perempuan bersama pria yang diduga kekasihnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ahmad Dahlan, kekasih Liana, mengaku sempat bersilaturahmi ke rumah Liana dan bertemu orang tua Liana untuk memperkenalkan diri sebagai kekasih. Namun keinginan Ahmad Dahlan tidak direstui orang tua Liana. Saat akan pulang, Liana kemudian menyusul Ahmad Dahlan ke terminal bus dan memaksa untuk ikut pulang ke rumah Ahmad Dahlan di Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Liana kemudian dititipkan di rumah kepala desa setempat. Saya hanya menjaga, Pak, karena dia ditahan disuruh pulang nggak bisa. Sebenarnya dia di jalan juga nggak punya siapa-siapa. Dan sepanjang perjalanan pun itu benar-benar saya jaga, Pak. Saya jaga, bahkan sampai rumah saya letakkan di tempat pakan. Dari situ kita sebarkan berita ke Babin, yang Babin menyampaikan ke desa-desa, dan ternyata memang benar. Ada seorang perempuan bernama Liliana Berlian yang tinggal di rumah Kades Timbul Jaya. Keluarga Liana berkoordinasi dengan Polsek untuk membawa kedua pasangan ini kembali ke Cirebon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ahmad Dahlan akan kembali dimintai keterangan di Polres Cirebon. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Sukarela, Kecamatan Sukarami, Palembang dihebohkan dengan kejadian bunuh diri di sebuah rumah kontrakan. Pemuda berusia 23 tahun ini gantung diri sambil melakukan siaran langsung di media sosial. Ibu korban yang mendapat kabar langsung mendatangi rumah kontrakan anaknya. Tangis histeris pun pecah saat ibu korban mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Ibu korban sempat pingsan sambil dibantu warga sekitar untuk ditenangkan. Egi Fernando berusia 23 tahun tewas gantung diri di rumah kontrakan di Jalan Batu Jajar, Sukarela, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu siang. Tim Inafis Identifikasi Polrestabes Palembang melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban yang tinggal seorang diri di rumah kontrakan. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa tergantung di atas rali jendela. Leher korban terikat kain gorden dengan posisi kaki tergantung dari lantai. Kejadian gantung diri ini diketahui dari rekan korban yang melihat status ponsel korban sedang siaran langsung di media sosial. Aku nyinganya tadi lah sudah tergantung, Kak. Kencang-kencang sudah boboy ini. Sudah boboy. Dia live itu cak mana? Masih megang HP-nya sambil live gitu? Tidak, HP-nya ditaruh di lantai, Cak. Di lantai? Iya. Paman korban Iwan menyatakan ditelepon warga sekitar dan sama sekali tidak mengetahui kejadian secara pasti dan tidak ada pesan apapun sama sekali. Intinya ada laporan, sudah ada aparat di sini. Mas ditemukan dalam keadaan seperti dalam keadaan sudah digantung. Ya. Sebelumnya si keluarga kita ini ada masalah apa gimana, Pak? Enggak tahu. Bercerita apa? Enggak ada. Perwira Pengawas Polsek Sukarami Palembang Ibda Herman menyatakan terkait korban melakukan bunuh diri yang disiarkan langsung melalui Instagram, polisi akan mendalami motifnya. Kita lakukan pengecekan dengan posisi korban yang masih tergantung dan kita lihat live di IG-nya itu kita masih mendalami motifnya dan untuk penyidikan lanjut sudah kita limpahkan ke Polres. Polisi belum mengetahui pasti penyebab maupun motif korban melakukan bunuh diri. Usai dilakukan olah TKP, polisi membawa jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Dan pemirsa, melestarikan budaya asli Indonesia sekaligus menjaga keguyuban dan keakraban masyarakat keturunan Jawa Sumatera, DPP Puja Kusuma menggelar nobar pertunjukan wayang kulit secara virtual. Ganjar Pranowo diundang sebagai tamu karena Jawa Tengah dinilai sebagai daerah asal lahirnya wayang kulit. Menjaga keguyuban dan keakraban masyarakat keturunan Jawa Sumatera, puluhan masyarakat antusias menyaksikan pertunjukan wayang kulit New Era yang digelar Paguyuban Putra Jawa kelahiran Sumatera di Deli Serdang yang dipertontonkan secara virtual bersama pengurus Puja Kusuma se-Indonesia. Antusias puluhan masyarakat pecinta seni pertunjukan wayang kulit juga menarik perhatian masyarakat Puja Kusuma di Kelurahan Air Batu, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Masyarakat antusias dan untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang merupakan ciri kebudayaan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan agar masyarakat keturunan Jawa tetap menjaga keguyuban keakraban Indonesia dengan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Di mana kaki diinjak di situ langit dijunjung. Warga yang sudah lama di Sumatera harus menghormati warga asli daerah Sumatera. Bahkan Gubernur Jawa Tengah tersebut pun diajak beradu dalang. Guyonan yang disampaikan Ganjar justru menarik tawa para penonton yang hadir maupun hadir secara virtual. Saya titip teman-teman untuk bisa tetap membangun keguyuban, keakraban. Jadi di mana tanah kita diinjak, di situ langit dijunjung. Terima kasih, saya sebagai warga di sini, di Banyuasin, kebetulan hobi wayang juga, jadi sebagai hiburan untuk mengisi waktu, apalagi judulnya masalah guyup rukun, saya kira itu bisa mempersatukan kita semua yang ada di Banyuasin. Pagelaran pertunjukan wayang ini digelar sebagai bentuk pengobat kerinduan para paguyuban putra Jawa kelahiran Sumatera terhadap seni pertunjukan yang sudah lama tidak digelar. Mengikuti pertunjukan tersebut, masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru petugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa.
guys, balik lagi sama gue Audrey.